minal mutasabbihinal warisin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-Imam As-Sayyid Al-Alim Al-Alama Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi, nafa'ana Allah bi'ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Qala ra'yu Syekh Ibnu Taimiyah fil Maulidi. Ra'yu Syekhi ini menerangkan pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah di dalam peringatan Maulid. Nah, di sini hebatnya beliau Sayyid Muhammad Alawi ketika mengarang beberapa kitab tentang bantahan ataupun jawaban Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menukil pendapat-pendapat Syekh panutan dari pihak yang berseberangan dengan beliau. Seperti dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusohaha, beliau banyak menukil pendapat Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang katanya panutan daripada saudara kita Salafi Wahabi. Bahkan beliau sering menukil bahwa pengikut yang mengaku atau menisbatkan ilmu mereka kepada Muhammad bin Abdul Wahab itu mereka justru menyalahi atau berbeda dengan sang imam yang mereka anggap sebagai panutan. Nah, di sini beliau menukil pendapat Ibnu Taimiyah seputar perkara Maulid ya. Itu hebatnya beliau begitu. Ya pulu, jadi nggak sepihak ya. Ya orang yang namanya istilahnya secara umum menjawab hujannya sendiri ya pasti dimenang-menangin begitu ya. Nah, ini enggak, beliau menukil pendapat Syekh Ibnu Taimiyah yang merupakan rujukan daripada orang-orang yang kurang sependapat dengan perayaan Maulid. Yaqulu berkata siapa Syekh Ibnu Taimiyah, qad yusabu ba'dun nasi ala fi'lil maulidi. Terkadang bisa diberi ganjaran sebagian orang atas melakukan perayaan Maulid. Itu pertama. Wa kadzalika ma yuhdisuhu ba'dun nasi imma mudhatan lin nasara fi miladi Isa alaihi salam wa imma mahabbatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman lahu. Wallahu qad yusibuhum ala hazihil mahabbah. Begitu juga terkadang bisa mendapat ganjaran perkara yang dibuat-buat atau yang dilakukan oleh sebagian orang yang belum ada contohnya secara teknis seperti sekarang kata mereka. Imma mudhatan lin nasara fi miladi Isa alaihi salam. Ada kalanya mereka melakukan itu karena menyerupai orang-orang Nasrani di dalam kelahiran Isa atau perayaan Natal. Nah, kalau tujuannya menyamai sebagaimana Natalnya Nabi Isa, ya ini bisa dilarang gitu ya. Wa imma mahabbatan lin nabi, dan ada kalanya orang melakukan itu perayaan Maulid karena cinta kepada Nabi, wa ta'ziman lahu, dan karena mengagungkan Nabi. Wallahu qad yusibuhum ala hazil mahabbati wal istihadi, dan Allah sungguh akan memberi ganjaran kepada mereka atas rasa cinta ini yang diutarakan dengan perayaan Maulid wal istihadi dan kesungguhan. La alal bidai ay la yusibuhum ala alal bidai, bukan karena unsur barunya ya, perbuatan baru Allah ngasih ganjaran, tapi karena ada sisi rasa cinta di situ dan mengagungkan di situ. Ya, maka menurut Ibnu Taimiyah itu bisa dikasih ganjaran oleh Allah. Karena cinta kepada nabinya itu bagian daripada agama. Kita disuruh untuk cinta kepada para
para nabi gitu ya. Nah, kalau tujuannya adalah untuk menyamai perayaan Natal, nah ini bisa nggak boleh gitu. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Wa'lam anna minal a'mali ma yakunu fi khairun listimalihi ala anwa'i minal masyumi. Ketahuilah olehmu bahwa sebagian dari perbuatan, ada perbuatan yang di situ ada nilai baiknya. Kenapa dikatakan punya nilai baik? Listimalihi ala anwa'i minal masyumi. Karena mencakupnya amal itu atas macam-macam dari perkara yang disyariatkan. Itu secara umum pasti ada mengandung kebaikan. Wa fi aidan syarrum min bid'atin wa ghairiha. Dan di dalam sebagian amal itu juga ada keburukan sebagaimana ada kebaikan. Kok kenapa dikatakan buruk? Min bid'atin, sebab adanya bid'ah dan lain-lainnya, artinya melakukan perkara yang belum ada contohnya. Fayakunu zalikal amalu syarran binisbati ila i'radi anid dini bil kulliyah. Maka amal perbuatan yang di situ ada sisi keburukannya itu juga bisa dikatakan keburukan dengan menilik kepada keberpalingan seseorang dari agama secara keseluruhan. Yang namanya amal perbuatan model apapun yang enggak ada di zaman dulu, pada zaman awal-awal ya, itu pasti ada nilai kebaikan di situ karena mencakup dalil umum kebaikan. Kalau istilah dalil kemarin juga pasti ada sisi keburukan. Kalau kita cari pasti ada dua, antara baik dan buruk. Bisa menjadi baik karena mencakup dari dalil umum tentang kebaikan. Kalau dia masuk dalil hukum wajib, maka amal baru itu bisa menjadi wajib gitu. Sunnah ya bisa menjadi sunnah, mubah ya bisa menjadi mubah. Begitu juga pasti ada nilai keburukan dipandang dari sisi kalau ada berpaling dari agama secara keseluruhan. Contohnya apa? Kahalil munafikina, seperti tingkah laku orang-orang munafik, wal fasikin, dan orang-orang fasik. Bila orang-orang munafik melakukan perkara baru, ya, perbuatan yang belum ada contohnya, terus di situ ada unsur berpaling dari agama, yaitu yang muharramah namanya, bid'ahnya atau perbuatan barunya itu diharamkan. Itu juga orang-orang fasik melakukan perkara, misalnya apa aja umum yang baru-baru, ya, misalnya perkumpulan yang di situ misalnya nggak ada pada zaman dulu, berkumpul untuk misalnya joget-joget misalnya atau mengumbar aurat, itu kan ikrot aniddin namanya. Bentuknya kayak gimana kayak gitu, itu nggak jadi masalah. Pokoknya disuruh ada unsur berpaling dari agama, maka bisa dikatakan keburukan. Jadi bisa baik bisa buruk, tergantung kita lihat subjeknya seperti apa. Wa hadza qad tuliya bihi aksarul ummati fil azman al mutaakhirati. Dan keadaan ini, itu segala perbuatan baru yang belum ada contohnya pada zaman Nabi misalnya gitu ya, itu tersungguh telah terkena cobaan dengan perkara tadi kebanyakan umat pada masa-masa zaman akhir, karena zaman itu berubah, kebiasaan berubah, adat istiadat berubah, gitu. Nggak mungkin kita suruh untuk sama kelakuannya seperti orang dulu, nggak bisa. Berarti manusia itu nggak menerima perubahan kalau begitu. Nah, tinggal dilihat kita menilainya, gitu. Kalau mengandung arti kebaikan secara umum, ya bisa menjadi baik. Mengandung keburukan secara umum, ya bisa menjadi buruk, gitu. Ini sama nih hujahnya Ibnu Taimiyah dengan hujah-hujah kita kemarin. Ya, misalnya orang menuntut ilmu kan wajib gitu ya. Ini ada model baru cara belajar yang belum ada dicontohin pada zaman dulu. Gitu. Pada zaman dulu orang belajar itu di seputaran masjid, lalu punya halakoh kayak gini nih. Gitu, berkumpul guru murid situ. Nah, sekarang modelnya gimana? Bisa jadi misalnya pakai video call, itu kan baru, belum ada.
Nah itu mengandung apa? Itu mengandung kebaikan, maka bisa menjadi wajib. Kalau belajar bagi dia itu masih terhukumi wajib oleh dia. Itu maksudnya. Jadi setiap perbuatan baru ada kalanya yang bisa baik, ada kalanya buruk. Tergantung kita nih menganalogikannya kemana kan. Dalil-dalilnya udah ada semua. Mana yang baik, mana yang buruk itu ada. Nah modelnya itu nggak jadi masalah. Misalnya ada larangan untuk menyakiti orang, ya apa saja bentuknya, dengan SMS, dengan WA. Zaman dulu nyakitin orang langsung diomongin. Nah sekarang pakai tulisan, pakai WA, nggak ada kan zaman dulu. Terus ada unsur nyakitin orang, ya syarrun namanya, keburukan, begitu. Nah ini, maka beliau Ibnu Taimiyah mengatakan kita harus punya dua tata krama untuk menyikapi perubahan di akhir zaman ini. Apa kata beliau? Ahaduhuma ayyakuna hirsuka ala tamassuki bisunnati batinan wa zahiran fi khassatika wa khassati man yutiuka wa arif al ma'ruf wa ankir al munkar. Yang pertama yang harus kita antisipasi adalah hendaklah hirsuka ala tamasuk bisunnah batinan wa zahiran. Jadi kesungguhanmu untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi, baik secara lahiriah dan batiniah, di dalam khusus dirimu dan di dalam kekhususan orang yang mentaatimu. Misalnya engkau punya pengikut, ya mesti engkau mengajarkan untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi lahir dan batin. Dan ketahuilah olehmu akan perkara ma'ruf, al-ma'ruf ma'arrafahu asyar'u. Nah, perkara ma'ruf baik itu apa? Tolak ukurnya ya agama gitu ya. Bukannya akal manusia, bukan. Wa ankir al munkar, dan ingkara alaimu al munkar akan perkara yang diingkari oleh agama. Gitu. Ini sama hujahnya Imam Ibnu Taimiyah dengan hujah-hujah yang kemarin kita sebut. Pokoknya kita melihat termasuk di dalam dalil keumuman yang mana tuh, bisa jadi wajib, bisa sunnah atau mubah, bisa, atau bisa jadi haram, makruh dan lain sebagainya gitu. Asani bermula tata krama yang kedua di dalam menghadapi perubahan zaman itu anta dua an-nasa. Engkau senantiasa mengajak orang-orang ila sunnatin menuju sunnah. Biasa bil imkani, sesuai kemungkinan ya. Semampu kita maksudnya. Faiza ra'aita man ya'malu haza, seandainya engkau melihat orang yang melakukan satu perkara, wala yatrukuhu illa ila syarri minhu, dan dia tidak akan meninggalkan satu perbuatan itu kecuali menuju kepada perkara yang lebih buruk dari perbuatan tadi. Fala tad'u ila tarki munkarin, maka jangan kau mengajak kepada dia untuk meninggalkan kemungkaran. Bifi'li ma huwa ankaru minhu, dengan melakukan perkara yang lebih mungkar daripada perkara yang tadi gitu. Au bitarki wajibin, atau janganlah engkau mengajak orang yang melakukan perkara baru tadi untuk meninggalkan kewajiban. Au mandubin, atau untuk meninggalkan kesunatan. Tarkuhu adharu min fi'li zalikal makruhi, yang meninggalkan perkara yang sunatan itu seandainya dia tinggalkan lebih buruk daripada melakukan kemakruhan yang dia lakukan walaupun belum ada contohnya gitu. Begitu ya. Nah ini sini nih, beliau Ibnu Taimiyah mengatakan ya. Jadi kalau ada orang melakukan perkara yang belum ada contohnya gitu ya. Ini kita lihat ya. Jadi kan orang meninggalkan suatu kebiasaan nggak mungkin ditinggalin kecuali untuk melakukan perkara yang lainnya gitu ya. Ini kita lihat kalau dia itu kita suruh berhenti, habis gitu dia melakukan apa? Kalau dia melakukan lebih baik dari yang dia lakukan itu, ya nggak apa-apa, kita suruh tinggalkan dia. Tapi seandainya dia melakukan suatu perkara nih, kita suruh meninggalkan melakukan perkara yang lebih buruk, nanti lebih mudarat bagi dia, lebih baik jangan, biarin aja. Jadi kita harus melihat audiensnya gitu ya. Yang kita ajak ngomong itu siapa. Nah di sini perlu yang namanya kearifan gitu,
atau hikmah gitu ya. Ya. Jadi orang melakukan kemungkaran misalnya, udah jelas mungkar, terus kamu suruh tinggalkan, tetapi dengan larangan itu dia bisa melakukan perkara yang lebih buruk lagi, ya jangan, kan gitu. Au bitarki wajibin gitu ya. Ada orang melakukan perkara mungkar yang jelas-jelas dilarang, atau maksudnya yang perkara baru ya, terus kamu larang. Nah sebab kamu larang itu dia bisa meninggalkan perkara yang wajib dari perkara tadi. Itu lebih baik kau biarkan saja gitu. Ini kan permasalahan masalah baru yang belum ada contohnya. Jadi kita lihat kasusnya apa, kemudian lihat orangnya juga, jangan dipukul rata. Makanya beliau Rasulullah pernah mengatakan amarona Rasulullah ayyunazzilan nasa manazilahum. Riwayat Aisyah mengatakan Rasulullah pernah memerintahkan kita untuk menempatkan manusia sebagaimana tingkatannya, jangan dipukul rata. Kata Sayyidina Ali kalimun nasa biqadri ukulihim gitu ya. Kalau kamu ingin ngajak ngomong orang, ya ukur dulu gitu, ilmunya kayak apa, udah sampai apa belum, dia pantas untuk menerima ilmu itu atau belum. Nah, gitu. Maka kalau nggak memandang gitu nanti bisa menjadi fitnah. Bahkan bisa jadi dia meninggalkan kebenaran sebab penyampaiannya kurang pas atau belum waktunya untuk kita sampaikan. Nah, ini namanya istilah para ulama disebut dengan fiqhud dakwah. Jadi bukan hanya sebatas halal dan haram, atau bukan hanya sebatas hitam dan putih, ada perlu kebijaksanaan di situ, atau fiqhud dakwah. Cara penyampaian itu ada tata caranya, bukan main hantam aja, bukan. Walakin iza kana fil bid'ati naun minal khairi. Itu kan tadi berbicara tentang ada orang melakukan perbuatan ya begitu yang belum ada contohnya, atau katakan bid'ah secara bahasa. Kemudian diteruskan walakin iza kana fil bid'ati naun minal khairi. Apabila di dalam perkara baru yang dilakukan orang tadi ada satu macam dari kebaikan, fa'awid anhu minal khairi al-masru'i bihasabil imkani, maka berusahalah kamu untuk menggantikan orang tadi dengan menyuruhnya meninggalkan perkara itu ya, perkara baru tapi ada unsur kebaikan di situ. Kita usahakan suruh dia melakukan kebaikan yang sesuai gitu, sebisa mungkin, entah caranya gimana gitu. Izin nufus la tatruku syai'an illa bi syai'in, karena kecenderungan jiwa, kecenderungan hati orang itu enggak akan meninggalkan segala sesuatu kecuali untuk perkara lain gitu ya. Jadi jangan sampai dengan sebab kita dorong dia untuk berhenti melakukan kebaikan yang belum ada contohnya itu, lalu dia menjadi enggak melakukan kebaikan sama sekali. Nah ini gitu maksudnya ya. Ini yang berarti kita malah menurunkan derajat dia yang tadinya melakukan kebaikan walaupun belum ada contohnya, lalu menjadi tidak melakukan kebaikan sama sekali gitu. Wala yambagi li ahadin ayatruka khairan illa misli, dan tidak seyogyanya bagi seseorang untuk meninggalkan kebaikan kecuali untuk melakukan kebaikan yang sama levelnya, au ila khairi minhu, atau meninggalkan kebaikan menuju kepada kebaikan yang lebih bagus dari yang dia lakukan tadi. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang melakukan kebaikan, ada unsur kebaikan di situ ya. Misalnya contohnya orang silaturahmi, zaman dulu kan nggak ada tuh pakai video call, langsung ketemu, telepon belum ada. Itu ada unsur kebaikan di situ ya kan, silaturahmi. Lalu kita larang karena belum ada contohnya, akhirnya dia nggak jadi silaturahmi. Nah ini keliru. Jadi minimal kita menyebabkan orang untuk
melakukan kebaikan yang sama, jangan sampai kebaikan yang lebih rendah nilainya. Karena kita lebih saling main duluan sama iblis. Iblis itu jangan kita anggap selalu menyuruh kepada keburukan, belum tentu, bukan hanya itu. Jadi iblis itu kadang mendorong seseorang untuk membuat kebaikan, tapi untuk menjerumuskan kepada perkara dosa. Pertama disuruh melakukan kebaikan dulu, tapi ujung-ujungnya pengen dijerumuskan ke dosa. Ya, begitu. Makanya di sini maka iblis itu banyak, rekayasa iblis. Dan dia nggak bakal berhenti sampai menyesatkan kita. Udah dianggap musuh kita gitu. Makanya di sini dikatakan jangan sampai kita dengan sebab kita menyuruh orang meninggalkan pekerjaan, walaupun belum ada contohnya, tapi ada unsur kebaikan di situ. Akhirnya dengan kita larang dia, akhirnya dia tidak melakukan kebaikan sama sekali. Makanya ada kaidah fikih mengatakan mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Perkara yang nggak bisa dilakukan semuanya, ya jangan ditinggalin semuanya. 1% bisa kita lakukan, itu kita kerjakan kebaikan. Nah inilah hikmah para ulama itu di sini. Ada wisdom, ada hikmah, ada kebijakan di situ. Sumakola kemudian berkata, siapa Ibnu Taimiyah, fata'zimul maulidi wa tikhazuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu fi ajrun azimun li husni qasdihi wa ta'zimi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama qadamtu laka. Maka mengagungkan kelahiran Nabi dan menjadikan perayaan itu menjadi musim, artinya menjadi sesuatu yang berulang-ulang setiap tahun, itu telah dilakukan oleh sebagian orang. Dan bagi sebagian orang itu ada ganjaran yang besar di situ. Karena apa? Liusni qasdihi wa ta'zimil Rasulillah. Karena ada unsur kebaikan tujuannya dan mengagungkannya dia kepada Rasulullah. Karena kebanyakan orang begitu, ngapain dia ngerayain Maulid? Mengagungkan Nabi, cinta Nabi gitu. Kama qaddamtu laka. Annahu yuhassanu min ba'din nas. Nah, dari kesimpulan itu, ya, ini bisa diberi kesimpulan bahwa terkadang dianggap bagus dari sebagian orang. Ma yustaqbahu minal mu'min al-musaddadi. Perkara yang dianggap jelek apabila dilakukan oleh orang yang beriman yang lurus-lurus saja, gitu ya. Gitu. Jadi terkadang orang yang udah istiqomah nih, orang yang udah istiqomah itu seandainya melakukan suatu perkara itu ya kurang pantas bagi dia. Tapi untuk orang awam atau katakanlah misalnya yang baru masuk Islam, itu bisa jadi nilai kebaikan. Makanya yang saya bilang tadi, kalimun nas bi qadri ukulihim di sini. Kita ngajak omong manusia, mengajak kebaikan sesuaikan dengan latar belakang akal dia, keilmuan dia. Maka kata Sayyidina atuhibbuna ayyutrakallahu wa rasuluh. Apakah kamu ingin seandainya dengan sebab kamu salah penyampaian tanpa memandang background seseorang lalu kamu pukul rata, sehingga dengan sebab penyampaian kamu yang kurang pas itu Allah dan Rasulnya menjadi ditinggalkan. Artinya orang menjadi lebih buruk gara-gara kamu menyampaikan kebaikan tapi caranya salah karena nggak pas, nggak sesuai dengan orang yang kamu ajak. Ini Sayyidina Ali ini yang ngomong gitu. Gitu. Makanya perlu hikmah, perlu wisdom di sini. Nah, terkadang untuk sebagian orang itu perkara yang dilakukan itu adalah baik bagi dia, tapi untuk orang yang derajat imannya udah tinggi kurang pantas. Ya, gitu. Sebagaimana berlaku pada istri-istri Rasulullah, dia ada tugas khusus istri-istri Rasulullah itu. Perkara yang boleh dilakukan oleh istri-istri selain Rasul enggak boleh dilakukan oleh istri-istri Rasulullah, karena menghormati beliau Rasulullah. Begitu juga orang yang sudah derajat wali,
Sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang awam nggak boleh dilakukan oleh orang yang sudah sampai derajat kualiah. Itu bisa menjadi nanti kena turun kualiahnya gitu. Jadi begitu, ada tingkatannya masing-masing. Maka nggak bisa dipukul rata gitu. Jadi yuhassanu min ba'din nas ma yustaqbahu minal mu'min al-musaddad. Makanya katakanlah nih kita misalnya ceramah umum, kita harus lihat audiensnya itu siapa. Nah, kalau orang yang baru masuk ilmu mu'alaf ya dikasih pengertian-pengertian yang membuat dia ragu, akhirnya nggak jadi masuk Islam, malah jadi murtad lagi. Nah, itu bisa jadi begitu. Jadi ada orang baru masuk Islam, kita kasih ajaran tuh misalnya. Jadi kita itu kalau sholat, kalau nggak khusyuk, ini sholatnya nggak diterima, maka amal baiknya nggak ada catatan kebaikan. Ya, berarti nanti kalau catatan keburukan lebih banyak, masuk neraka. Nah, kita ngomong begitu kepada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, jadi keluar lagi, dia ragu lagi. Ini contohnya itu begitu ya. Jadi maksudnya kita harus melihat audiensnya siapa. Makanya kata guru saya, almarhum al-maghfurlah Syekh Ma'mun Zubair wa farallahu lahu wa rahimah, likulli maqam rijal wa likulli rijal maqam. Ini sering diulang-ulang oleh beliau. Jangan dihantam promo, lihat sama siapa kita berbicara gitu. Walihaza, dan oleh karena itu kila lil Imam Ahmad an ba'dil umara annahu anfaqa ala mushafin alfa dinarin wa nahwi zalika faqala da'hu fa hadza afdalu ma anfaqa fihi az-zahab au kama qala. Nah, ini bukti nih bahwa kita itu harus melihat, jangan dipukul rata di dalam menyampaikan kebaikan. Ini ada cerita dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini ditanya tentang sebagian amir, sebagian pemimpin ya, gubernur katakan. Jadi gubernur ini menginfakkan, dia infak ngeluarin duit untuk menghiasi mushaf 1000 dinar. Banyak tuh 1000 dinar. Apa kata Imam Ahmad? Da'hu, biarin aja, tinggalkan aja, biarin. Dia ngeluarin infak segitu besarnya 1000 dinar untuk menghiasi mushaf. Apa alasannya? Faza afdalu ma anfaqa fihi az-zahaba. Maka ini adalah paling utama-utamanya amal yang dia infakkan dengan emas. Artinya apa? Itu kebaikan bagi dia, bagi seorang pemimpin itu. Maka jangan kita menjadi pencegah dia untuk dengan melarang mengeluarkan duit untuk menghiasi mushaf dengan emas, gitu ya. 1000 dinar dikeluarin oleh pemimpin itu, biarin. Padahal mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian di sini diteruskan ma'anna mazhabahu, padahal bahwa mazhab Imam Ahmad itu anna zukhrafatal masahib makruh. Menghiasi mushaf itu hukumnya makruh. Tuh. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal walaupun pendapat beliau mengatakan makruh menghiasi mushaf, kemudian ada seorang amir menginfakkan 1000 dinar untuk menghiasi mushaf. Mestinya kan kalau dia konsekuen dengan pendapatnya kan dilarang, makruh, lebih baik jangan, kan begitu. Tetapi enggak. Apa alasan beliau? Karena kalau dilarang, si amir ini kapan lagi dia mau bersedekah atau ngeluarin budget untuk kebaikan 1000 dinar. Kalau itu istilahnya daripada dimakan garangan gitu, kita pakai aja gitu. Ini ada contohnya hal kayak gini. Makanya kita tuh sekali lagi melihat kondisi dan situasi dan audiens dengan siapa kita berbicara. Kita lihat dulu latar belakangnya. Ini contoh nyata ini, cerita tentang fatwa katakanlah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dibiarin tuh dia melakukan kemakruhan. Nah, artinya dari sejarah ini kan kita mencari bukti
dari para ulama-ulama terdahulu. Di sini ada contohnya, ada perlu kearifan. Jangan sampai ada orang melakukan perkara baru, ya, walaupun belum ada contohnya, tapi di situ ada nilai-nilai sedikit saja kebaikan. Lalu kalau kita larang orang itu, ya nggak ada kebaikan sama sekali yang dia lakukan, nah itu berarti kita udah kayak iblis namanya. Iblis kan tujuannya begitu, bukan hanya menjerumuskan seseorang kepada dosa, tapi dia berusaha orang ini pengen melakukan perkara ibadah yang ganjarannya lebih tinggi. Maka godaan iblis itu apa? Disuruh digoda supaya dia melakukan perkara yang ganjarannya lebih rendah, atau mungkin nggak ada sama sekali ganjaran. Kita jangan sampai seperti iblis, begitu maksudnya. Ya. Ini dicontohkan oleh Ahmad bin Hanbal. Jadi tidak ada istilahnya hitam putih kaku, itu enggak. Nah, makanya ini kita ini kehilangan guru-guru yang punya hikmah, ya, yang mempunyai kearifan seperti ini udah jarang. Ya, begitu. Seperti saya pernah dengar tuh, ya, cerita sedikit nih. Jadi saya masih ingat, ya. Jadi guru saya itu Kiai Maimun Zubair almarhum kan sering kedatangan tamu. Nah, biasanya kalau tamu umum itu dikumpulin di musola. Nah, saya itu sering nguping tuh. Di antaranya itu saya ingat dulu ada kasus rombongan, beliau itu ngomong kepada para sopir, ya, sopir bis yang membawa rombongan. Apa beliau bilang, nah kalau sopir itu ya ninggalin sholat ya nggak masalah lah, misalnya telat dikit, yang penting dikodoin sholatnya. Sopir telat dikit nggak apa-apa, yang namanya sopir. Itu sampai begitu. Ini kalau kita melihat dari kacamata fikih, nah mana tuh dalilnya itu begitu? Berani nggak kita ngomong kayak gitu? Ini ada satu contoh bahwa kita itu melihat seperti saya bilang tadi, jangan sampai kita bertingkah laku seperti iblis. Bisa jadi seperti yang dikatakan tadi, untuk sebagian orang yang sudah istiqomah itu kalau dia melakukan suatu perkara itu buruk, tapi untuk pemula bisa jadi itu baik. Satu contoh misalnya ngeluarin duit bagi orang yang udah harta triliunan 10.000 yang nggak pantas, tapi untuk orang miskin 5.000 pantas, gitu perumpamannya begitu. Makanya perlu kita kebijaksanaan itu di sini, bukan hanya sekedar hitam putih. Apalagi orang-orang yang muda-muda ini, ya, wah katakan hafalannya banyak, kuat, Quran hafal, hadis banyak hafal. Ya, cuman kearifan ini yang kadang-kadang kurang, ini kearifan. Kadang-kadang bikin gaduh, nah gitu. Saking semangatnya, apalannya banyak, wah semua orang disalah-salahin ya. Akhirnya gaduh. Banyak nih contoh. Entah kepada siapa lagi nih kita sekarang meniru hikmah yang kayak gitu. Ya. Guru-guru tua udah pada diangkat, dipanggil oleh Allah. Ya, tergantung murid-muridnya itu nyerap keilmuannya, ada yang 90%, 80%, 70%, ada yang 5%. Gitu menyebar kemana-mana. Pokoknya ini kita ini tinggal sisa-sisanya aja. Para kiai sepuh udah dipanggil oleh Allah. Ya gitu. Ini contoh daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal dia tahu menghiasi mushaf itu makruh. Mestinya kan dia larang tuh seorang amir. Buat apa jalanin kemakruhan? Ngeluarin duit budget segitu banyaknya 1.000 dirham, disuruh menghiasi mushaf Al-Quran, tapi dibiarin aja oleh Imam bin Hanbal, biarin. Kalau nggak begitu kapan lagi dia melakukan kebaikan? Nah, gitu. Apalagi misalnya sudah masalah khilafiyah nih. Makanya saya mohon maaf nih, saya bukannya ini, kadang-kadang ditanya gitu ya, ada teman nanya masalah hukum fikih gitu. Saya tanya dulu, ini waqi'iyah apa cuma angan-angan aja, artinya benar-benar terjadi atau enggak? Kalau benar-benar terjadi ya bisa jadi kita lihat latar belakang orangnya, si pelakunya.
baru kita jawab. Begitu, jangan main hantem aja. Kalau cuma seandai-andainya nggak benar-benar terjadi, ya nanti dulu jawabannya bisa jadi lain gitu. Gitu contohnya begitu. Wa qad ta'awwala ba'dul ashabi annahu anfaqaha fi tajdidil waraqi wal khatti. Dan sungguh telah menakwili sebagian murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal bahwa si raja tadi dan cerita tadi, Amir tadi menginfakkan 1000 dinar di dalam membagus-bagusi kertas dan tulisan. Jadi disuruh bagusin untuk kertasnya, kertas yang mahal, tulisannya tulisan misalnya bertinta emas gitu ya. Itu ditakwili begitu sebagian murid-muridnya dari kisah tadi Ahmad bin Hanbal tadi. Walaysa maqsudu Ahmad haza wa innama qasadahu walaysa maqsudu Ahmad haza. Tujuannya bukan bukan perkara itunya yang kita maksud. Wa innama qasduhu anna hazal amal fihi maslahatan wa fi aidan mafsadatan kuriha li ajliha. Jadi bukan masalah khilafiyah, masalah menghiasi mushafnya yang kita pengen garis bawahi di sini, maksudnya begitu. Tapi tujuannya adalah bahwa amal amir tadi itu mengandung maslahat juga mengandung mafsadah. Mengandung maslahat maksudnya bagi dia itu adalah amal baik gitu ya. Ya. Tetapi hukum tazyin mushaf sendiri, menghiasi mushaf itu kan makruh menurut Ahmad bin Hanbal. Nah, Ahmad bin Hanbal tidak melarang amir tadi untuk mengeluarkan infak 1000 dinar, tidak, walaupun menurut pendapat beliau itu adalah makruh. Makruh itu termasuk mafsadah, tapi dibiarin aja. Nah, ini namanya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi inilah begitu pendapat Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi jangan sampai kita menyamai atau mewakili tugasnya iblis gitu ya. Orang kan begini kan, kadang-kadang orang itu berkumpul di majelis bisa jadi pas perayaan Maulid itu 1 tahun sekali. Yang begini-begini dilarang, akhirnya Maulid nggak ada. Orang yang tadinya setahun sekali ngaduri majelis kan mendingan tuh, ya, mendengar orang baca Quran, membaca sholawat, mendengar mau'izah, kan lumayan walaupun setahun sekali. Bagi kita mungkin terlalu rendah, atau orang yang udah istiqomah terlalu rendah, tapi bagi sebagian orang bisa jadi itu momen dia untuk kembali mendengarkan Al-Quran atau sholawat, mendengarkan nasihat. Ini kalau dilarang sama sekali, berarti Anda sudah menyamai tugas iblis kan begitu. Ini contoh daripada pendapat Ibnu Taimiyah tadi di dalam menyikapi hal-hal baru yang belum ada contohnya pada zaman beliau Rasulullah SAW. Nah, ini nih diikuti oleh guru-guru kita yang punya sanad yang mutasil, yang tidak menjadi korban pendoktrinan. Jadi kebanyakan orang yang galak-galak itu, yang sedikit-sedikit menyalahkan orang lain itu biasanya korban pendoktrinan, nggak biasa mempelajari lintas mazhab, biasanya begitu. Atau dia belajar juga lintas mazhab, tetapi fanatismenya lebih unggul gitu. Nah, fanatisme ini, kejumudan ini yang berbahaya, merasa paling benar sendiri, jadi begitu. Jadi beliau ini menukil pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah sebagai referensi. Padahal Ibnu Taimiyah ini adalah termasuk rujukan orang yang anti Maulid. Ternyata komentar Ibnu Taimiyah itu tadi begitu. Silakan saja, ini kan ilmu. Gimana kita mau memilih yang mana? Silakan terserah. Allahu a'lam. Maulaya